Halo kalian semua, kembali lagi di channel 24 Royal. Dan bagaimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Sehat-sehat aja kan? Sekarang saya akan membahas film Maze Runner yang kedua, yaitu lanjutan dari Maze Runner yang pertama. Yang filmnya sudah pernah saya bahas. Jika kalian ingin menontonnya, saya kasih linknya di deskripsi. Lanjut, film ini mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang berhasil keluar dari labirin itu. Namun di luar labirin, mereka diambil oleh salah satu fasilitas yang ternyata nanti kalian akan tahu sendiri. Dan di luar labirin, mereka mendapat informasi bahwa terdapat zombie atau crank yang mengejar mereka. Ingin tahu mereka selamat atau tidak dari kejaran zombie tersebut? Kita simak video. Oh iya, sebelum itu semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian suka video ini. Untuk kalian yang nontonnya full screen, kalian bisa pencet gambar subscribe di pojok kanan bawah. Dan untuk yang nontonnya tidak full screen, seperti biasa, tombol subscribe ada di bawah video. Oke, gitu aja dan lanjut ke pembahasan filmnya. Oke, jadi di sini seperti yang kita tahu di film sebelumnya, mereka dibawa di atas helikopter kan? Nah, sekarang mereka telah sampai di tujuannya. Mereka dibawa ke tempat penampungan anak-anak yang dulunya pernah tinggal di labirin. Dan akan kuberitahukan ulang bahwa yang selamat di sini adalah si Thomas, Teresa, Minho, Newt, Winston, Fry, dan tokoh-tokoh pembantu lainnya yang tidak memiliki nama. Lalu mereka dipertemukan dengan pemimpin fasilitas ini. Dia bernama Jason. Di sini si Jason menjelaskan fasilitas ini berfungsi untuk menyelamatkan anak-anak yang keluar dari labirin. Dan di sini dia menyembunyikan anak-anak ini dari Wicket. Setelah menjelaskan itu semua, si Jason membawa mereka ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Dan di sini Minho tetap berlari. Ya, dia seorang runner sih. Setelah itu si Thomas diinterogasi secara pribadi oleh si Jason. Dia ditanya berpihak kepada siapa? Berpihak kepada Wicket atau berpihak kepada teman-temannya? Ya, seperti yang kita tahu, Thomas dulunya bekerja untuk Wicket. Dan di sini dia menjawab dia berpihak kepada teman-temannya. Setelah diinterogasi, akhirnya Thomas kembali bersama teman-temannya. Dan di sini dia berkumpul di kantin tempat ini. Disinilah anak-anak dari labirin A sampai Z itu berkumpul. Tentu saja ini hanya yang selamat. Mereka mendapat informasi bahwa anak-anak di sini paling tidak bertahan hanya 1 atau 2 hari, hingga dipanggil oleh si Jason untuk dibawa ke tempat yang aman dari virus flare. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa di sini ada anak yang bernama Iris yang bertahan di sini selama 1 minggu. Malam harinya si Thomas didatangi oleh si Iris, dan di sini dia mengajak Thomas untuk melihat sesuatu. Di sini si Iris menunjukkan bahwa anak-anak yang pergi tadi tidak dibawa ke tempat yang aman dari flare, namun mereka dimasukkan ke suatu ruangan yang dimana si Thomas dan si Iris ini tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Namun di sini Thomas masih belum percaya. Malam berikutnya pun mereka kembali. Namun di sini si Thomas sudah memegang kunci yang dia curi dari penjaga di sekitar situ. Setelah mereka masuk, betapa kagetnya mereka melihat teman-temannya yang sudah dipanen imun dari tubuhnya untuk dibuat menjadi penangkal virus flare. Dan tiba-tiba Jason masuk ke ruangan itu. Mereka pun langsung bersembunyi. Di saat bersembunyi itu, si Thomas pun menemukan sesuatu. Ternyata di sini si Jason menghubungi Ava Page. Bisa dibilang dia adalah Wicket yang ada di film pertama itu loh. Di sini ternyata si Ava Page menugaskan si Jason untuk mendapatkan imun-imun tubuh itu dari anak-anak yang berhasil bertahan dari labirin tersebut. Setelah mengetahui hal itu, si Thomas pun akhirnya kembali ke kamar dan memberitahu teman-temannya bahwa tempat ini masih Wicket. Setelah itu mereka memutuskan untuk kabur, tapi sebelum itu mereka harus menjemput Teresa. Setelah sampai ke tempatnya Teresa, mereka akhirnya kabur bersama-sama. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kabur dari tempat itu. Setelah kabur, mereka bersembunyi di tempat yang seperti bekas mall yang sudah ditinggalkan. Mereka bertanya kepada Thomas, setelah ini apa yang harus kita lakukan Thomas? Di sini Thomas mengatakan, kita harus mencari organisasi yang bernama Right Arm. Right Arm sendiri adalah organisasi yang menyelamatkan anak-anak dari Wicket. Di sini Thomas bisa tahu karena mendengarkan percakapan Ava Page dan si Jason di saat dia berada di dalam lab tadi. Karena di mall, mereka akhirnya mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan untuk kedepannya, seperti pakaian ataupun alat-alat lainnya. Namun sialnya di tempat ini ada crank atau zombie lah. Dan akhirnya pun mereka dikejar oleh para zombie ini. Lihatlah betapa sialnya mereka. Di dalam labirin dikejar Gravier, di luar labirin dikejar oleh zombie. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari para zombie tersebut. Dan pagi pun datang. Oh ya, untuk informasi, si Iris ikut dengan mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui Right Arm. Right Arm sendiri berada di pegunungan. Info ini juga didapat saat Thomas mendengarkan Ava Page
dan si Jason berbicara. Dan itulah gunungnya, gunung yang sangat jauh. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan ini, si Winston terjatuh. Akhirnya di sini si Winston dibawa dengan cara seperti itu. Di saat mereka beristirahat, Teresa mengatakan kepada Thomas bahwa seharusnya mereka kembali. Di sini Thomas merasa aneh, kenapa si Teresa menjadi mendukung Wicket? Teresa juga mengatakan sesuatu bahwa mereka melakukan sesuatu padaku saat di tempatnya Jason tadi. Teresa juga bilang bahwa ingatannya sedikit demi sedikit telah kembali. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba si Winston muntah darah. Dan di sini ternyata dia telah terkena oleh virus flare. Si Winston terkena serangan saat adegan kejar-kejaran di mall tadi. Si Winston tidak mau berubah menjadi salah satu makhluk itu. Akhirnya di sini dia menyuruh temannya untuk meninggalkan pistol yang akan dibuatnya bunuh diri sebelum dia menjadi salah satu dari Krang. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan suatu pemukiman. Namun di sini mereka dikejar oleh badai petir yang sangat berbahaya. Di sini Minho tersambar oleh petir tersebut. Namun, untungnya di sini dia tidak apa-apa. Setelah masuk ke dalam pemukiman tersebut, akhirnya mereka bertemu dengan orang yang bernama Brenda. Di dalam sini terdapat banyak orang yang bertahan dari virus Krang. Setelah itu, Brenda membawa mereka semua untuk bertemu pemimpin di daerah sini. Pemimpin ini bernama Jorge, atau orang Indonesia biasa memanggilnya Jorge. Di sini mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah Right Arm. Namun di saat dicek oleh Jorge, ternyata si Thomas dan teman-temannya sudah ditandai oleh Wicket. Dan jika dia mengembalikannya kepada Wicket, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan oleh karena itu mereka ditangkap. Namun ternyata si Jorge juga mencari si Right Arm, dan di sini dia mengatakan kepada Brenda untuk mengemasi barangnya dan pergi dari sini. Karena bisa saja si Thomas dan teman-temannya menjadi kunci agar dia bisa bertemu Right Arm, karena dia sudah lama mencari si Right Arm ini. Dan si Jorge juga mengatakan bahwa dia memiliki kenalan yang bisa menghubungannya dengan Right Arm jika dia memiliki anak-anak yang imun. Karena salah satu penduduk memanggil Wicket, akhirnya mereka semua pun kabur. Di sini mereka menggunakan tali untuk kabur ke gedung sebelah. Namun karena terjadi sebuah ledakan, akhirnya si Brenda dan si Thomas mengambil jalan bawah yang berbeda dengan jalannya yang diambil oleh teman-temannya tadi. Di jalan bawah itu mereka juga menemukan Krang. Akhirnya mereka pun lari dari Krang tersebut dan terjadilah dengan kejar-kejaran antara mereka. Mereka bisa keluar dari jalan bawah tersebut, namun di sini si Krang tetap mengejar mereka sampai ke atas. Singkat cerita, di sini mereka bisa kabur dari Krang tadi. Namun, Brenda terkena serangan dari Krang tadi dan terinfeksi virus flare. Namun walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanannya ke tempat kenalannya si Jorge tadi. Setelah itu mereka tiba ke tempat kenalannya si Jorge. Dia bernama Marcus. Di sini si Marcus menawari mereka minuman, namun mereka menolaknya. Tetapi di sini Marcus memaksa, akhirnya mereka pun meminumnya. Dan si Thomas pingsan. Di saat bangun dia sudah bersama teman-temannya, dan di sini si Jorge sedang menginterogasi si Marcus. Si Jorge bertanya kepada si Marcus di manakah letak Right Arm. Di sini si Marcus tidak menjawab. Namun saat disiksa akhirnya dia menjawab. Si Marcus mengatakan bahwa tempatnya jauh. Setelah itu si Jorge meminta si Marcus untuk memberikan Bethany. Setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju Right Arm menggunakan Bethany. Ya, Bethany di sini adalah mobil. Di tengah perjalanan mereka mendapat hambatan, yaitu di suatu terowongan di sini terdapat banyak sekali mobil yang tidak bisa dilewati. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk jalan kaki. Di saat mereka berjalan melewati terowongan, tiba-tiba ada yang menembak mereka dari atas gunung. Namun ternyata mereka adalah temannya si Iris. Mereka berdua bernama Harry dan Sonia. Ya seperti yang kita tahu, di sini si Iris berasal dari labirin yang berisi semuanya perempuan kecuali dia. Dan mereka berdua ini adalah teman Iris dari dalam labirin. Ternyata di sini mereka berdua adalah anggota Right Arm. Setelah itu, mereka membawa Thomas dan teman-temannya kepada Right Arm. Setelah sampai, mereka bertemu dengan pimpinan Right Arm yang bernama Vince. Setelah itu, si Vince menyuruh Harry dan Sonia untuk memeriksa mereka. Namun di sini si Sonia menjawab bahwa mereka semua aman karena dia percaya kepada Iris. Namun si Brenda yang telah terserang Krang menunjukkan gejala bahwa dia akan berubah menjadi Krang. Di sini si Vince ingin membunuh si Brenda. Namun di sini si Vince dilarang oleh dokter yang bernama Mary. Dia dulu bekerja untuk Wicket, namun sekarang dia sudah keluar. Di sini si Mary mengatakan bahwa si Thomas adalah sumber dari Right Arm, yang dimana saat dia bekerja di Wicket,
dia mengkhianati Wicket untuk memberikan lokasi-lokasi labirin yang dimana anak-anaknya bisa diselamatkan oleh Right Arm. Jadi si Thomas ini adalah sumber Right Arm, atau bisa dibilang intinya Right Arm lah. Akhirnya di sini si Mary mengambil darah Thomas untuk dijadikan antivirus dari virus Krang ini. Namun serum ini tidak benar-benar menyembuhkannya. Ini hanya menundanya beberapa bulan saja agar dia tidak berubah menjadi Krang. Di sore harinya saat mereka berdua berbicara, si Thomas dan Teresa mengatakan bahwa kita lebih baik menyerahkan diri kepada Wicket. Di sini Teresa menjadi membela Wicket karena ingatannya telah kembali saat dia berada di fasilitasnya si Jason tadi. Setelah itu Teresa berkhianat dan memanggil Wicket kemari. Di sini markas Right Arm diserang habis-habisan oleh Wicket karena si Right Arm tidak melakukan persiapan sebelumnya. Singkat cerita, di sini mereka semua pun tertangkap, kecuali si Brenda dan si Jorge karena mereka berdua kabur disuruh Thomas. Dan salah satu petinggi Wicket pun datang di sini, yaitu si Ava Page. Di saat Ava Page berbicara, tiba-tiba si Mary di sini menyela, karena dulu si Ava Page ini adalah rekannya si Mary. Dan karena itu, si Mary pun ditembak oleh Jason. Dan si Mary pun mati. Karena Thomas tidak mau ikut dengan Wicket, akhirnya di sini Thomas mengancam untuk meledakkan dirinya dengan bom yang berskala besar, yang berarti bisa meledakkan semuanya yang ada di sini. Namun si Thomas tidak jadi meledakkannya karena ada penyelamat. Penyelamat itu adalah si Jorge. Di sini dia menabrakkan mobilnya kepada salah satu pesawat Wicket agar anggota Right Arm yang tertangkap bisa melepaskan dirinya dan melakukan perlawanan balik. Dan karena melindungi Thomas, Newt, Fry dan lainnya, di sini si Minho dibawa oleh Wicket. Teresa pun di sini akhirnya memihak kepada Wicket dan ikut bersamanya. Keesokan paginya, si Thomas mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan si Minho. Karena si Thomas dan si Minho di film pertama, mereka kan runner. Jadi mereka sudah membuat janji bahwa salah satu mengalami kesusahan, mereka akan menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka semua pun ikut Thomas untuk menyelamatkan si Minho, yaitu si Newt, Fry, Jorge, Brenda, dan si Right Arm. Dan setelah itu pun, film pun berakhir. Yang berarti di sini ada film ketiga yang mengisahkan tentang mereka semua menyelamatkan Minho. Dan sekian untuk kali ini pembahasan saya tentang film ini. Dan jika kalian ingin saya membahas filmnya yang ketiga, jangan lupa komen, like, dan share video ini. Oke? Dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Oh iya, dan jangan lupa subscribe, oke? Sampai jumpa di video berikutnya.